Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit yang tengah menjadi perhatian serius, yaitu African Swine Fever. Mari kita bersama-sama memahami mulai dari gejala, dampak, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi industri babi dan keberlanjutan pertanian. Mari semuanya saksikan dan tingkatkan pemahaman kita bersama. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan mengenai apa itu African Swine Fever. Jadi, penyakit demam babi Afrika atau African Swine Fever merupakan demam yang dapat menular pada babi peliharaan maupun babi hutan yang disebabkan oleh virus African Swine Fever. Penyakit African Swine Fever merupakan penyakit viral hemorrhagic yang menginfeksi babi dengan tingkat penularan yang sangat tinggi serta tingkat kematian yang sangat tinggi dengan waktu kematian 2-10 hari menurut FAO 2018. Penyakit ini tidak menular ke manusia, namun sangat mengancam keamanan pangan dan perdagangan global pada sektor peternakan babi. African Swine Fever sendiri pertama kali ditemukan di Kenya pada tahun 1921. Untuk di negara Indonesia sendiri, kasus pertama ditemukan pada 2019, tepatnya di Pulau Sumatera. Dan hingga saat ini, African Swine Fever masih menerkam para peternak babi di Indonesia maupun dunia. Berikut adalah peta sebaran kasus African Swine Fever di dunia. Sejak diidentifikasi pertama kali pada tahun 1921, wabah African Swine Fever sudah menjangkit lebih dari 60 negara di seluruh dunia, mulai dari benua Afrika, benua Eropa, hingga benua Asia. Namun, hingga saat ini belum ada laporan terkait kasus African Swine Fever pada benua Amerika dan benua Australia. Untuk itu, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia memperingatkan untuk lebih waspada terkait wabah African Swine Fever. Gejala yang muncul apabila babi terserang African Swine Fever diantaranya pertama demam tinggi, kedua kehilangan nafsu makan, ketiga gangguan pernafasan, empat cairan lebih di mata dan hidung, kelima warna kulit berubah dan terdapat pembengkakan, keenam diare dan muntah, dan yang ketujuh adalah kematian mendadak. Penyebaran virus African Swine Fever biasanya dapat melalui antar babi yang telah terinfeksi virus pada suatu peternakan. Selain itu, cara pemberian pakan dengan sistem swill feeding atau pemberian pakan menggunakan limbah pangan manusia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya African Swine Fever di suatu peternakan. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kandang dan lalu lintas peternakan. Hal ini pula sering menjadi penyebab terjadinya penyebaran virus. Dampak yang ditimbulkan African Swine Fever adalah kerugian bagi peternak babi. Penyakit African Swine Fever tidak bersifat zoonosis sehingga tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia. Akan tetapi mempunyai dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi peternak babi di dunia karena morbiditas dan mortalitasnya yang tinggi. Menurut Sipayung 2022, perkiraan tingkat kerugian yang ditimbulkan wabah African Swine Fever di Kabupaten Toba dibagi menjadi dua, yaitu dampak langsung sebesar 53,51 miliar rupiah dan dampak tidak langsung sebesar 1,86 miliar rupiah, dengan total kerugian 55,37 miliar rupiah. Dampak kedua yang ditimbulkan adalah kerugian pada sektor ekonomi. Penyakit African Swine Fever mengakibatkan tingkat kerugian yang besar karena dapat mengancam keamanan pangan dan perdagangan secara global, di mana sektor peternakan babi merupakan peran kunci sebagai sumber protein hewani. Selain itu, dampak penyakit African Swine Fever juga dirasakan pada industri pakan babi dan pemasok bahan baku pakan seperti yang terjadi di Cina. Pencegahan. Yang pertama meningkatkan biosecurity kandang. Biosecurity yang baik membantu mencegah masuknya penyakit termasuk African Swine Fever yang dapat menghancurkan seluruh populasi babi. Langkah-langkah biosecurity yang tepat juga dapat memastikan kesehatan dan kesejahteraan babi di kandang. Yang kedua, desinfeksi hewan sebelum diternakan kembali. Contohnya, melakukan isolasi hewan baru dengan memisahkan pada kandang isolasi selama beberapa waktu
untuk memastikan hewan baru tidak membawa penyakit menular. Selanjutnya, melakukan karantina selama periode tertentu untuk memantau kesehatannya. Ketiga, pembersihan kandang sebanyak 2 kali sehari. 4. Babi yang mati harus segera dikubur atau dibakar. Terakhir, tidak menjual babi dan karkas babi yang sakit. Selanjutnya, cara mengatasi. Vaksin African Swine Fever saat ini belum tersedia. Maka, strategi pengendalian penyakit tergantung pada deteksi dini penyakit dan penerapan biosecurity yang ketat. Penerapan strategi yang dapat dilakukan ketika penetapan status wabah African Swine Fever adalah berdasarkan amanat peraturan pemerintah nomor 47 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pasal 20 tahun 2014. Pengendalian dan penanggulangan yang diterapkan adalah penerapan kebijakan dalam tindakan memutus mata rantai penularan African Swine Fever, pengamanan daerah bebas, daerah terduga, dan daerah tertular.